ChatGPT yang biasanya kita pakai untuk saat ini tentunya di versi 3,5. Kecuali jika teman-teman sudah upgrade ke versi yang lebih terbaru, yaitu adalah GPT-4. Ya, GPT-4 ini memang berbayar, tapi kemampuannya berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan dengan versi 3,5-nya. Ya, sebut saja kemampuannya untuk membuat prediksi bahasa yang lebih akurat, kinerja yang tentunya lebih cepat. Selain itu juga dapat membuat prediksi bahasa dengan lebih baik. Belum lagi di sektor keamanan dan juga dapat melakukan beberapa tugas secara bersamaan. Selain itu juga, GPT-4 ini dapat mengolah berbagai jenis data mulai dari teks, gambar, dan juga suara. Karena di GPT-4 ini sudah ada store-nya, tempat di mana beberapa dukungan aplikasi yang hadir untuk saling bersinkronisasi sehingga nantinya akan lebih mempermudah lagi dalam mengakses sebuah aplikasi ataupun mengolah sebuah data. Dan adanya plugin store di GPT-4 tentu menjadi sebuah kabar berita gembira, terutama bagi konten kreator ya, yang dapat membantu pekerjaan lebih cepat lagi. Namun bagi teman-teman yang ingin merasakan GPT versi 4 ini tapi tidak berlangganan, maka ada cara yang bisa kita lakukan sebetulnya, atau ada alternatif lain tapi dengan kemampuan yang setara dengan GPT-4 ini, yaitu adalah dengan menggunakan sebuah AI yang juga ada hubungannya dengan ChatGPT, yaitu adalah Microsoft Copilot. Teman-teman bisa akses saja di Google dengan mengetikkan Copilot. Nah, Copilot AI sendiri merupakan sebuah AI yang kemampuannya sama seperti dengan ChatGPT. Pada dasarnya ini basicnya juga ChatGPT, di mana kita tahu Microsoft merupakan salah satu investor terbesar di OpenAI tersebut. Namun bedanya di Copilot ini kita bisa menggunakannya secara gratis. Selain itu, kemampuannya untuk membuat gambar dan juga untuk mengolah berbagai macam data itu sudah sangat baik jika dibandingkan dengan ChatGPT versi 3,5. Kenapa? Karena di Copilot ini ChatGPT-nya sudah yang versi 4. Artinya di sini kita tidak hanya bisa meminta Copilot ini untuk melakukan tugas-tugas yang sifatnya permintaan pengolahan data, tapi juga pembuatan visual atau bahkan jika teman-teman ingin membuat lagu juga bisa. Karena di sini di Copilot juga ada plugin. Walaupun tidak sebanyak yang ada di ChatGPT versi 4 yang berbayar, tapi bisa dibilang plugin yang ada di sini sudah sangat membantu untuk pekerjaan kita. Nah, di sini jika teman-teman lihat ada beberapa kelebihan ketika kita menggunakan Copilot ini. Yang pertama, hal-hal yang dilimit di ChatGPT tidak dilimit di Copilot. Apa yang dilimit di ChatGPT? Di antaranya limitasi waktu. Nah, di ChatGPT itu cuma dibatasi sampai dengan awal tahun 2022. Sementara di Copilot ini real time. Dia punya akses ke internet sehingga informasi yang didapatkan pun bisa secara real time. Selain itu juga di sini kita bisa mengatur untuk hasilnya bisa lebih kreatif, seimbang atau lebih presisi. Nah, itu mungkin poin yang sangat penting yang bisa kita garis bawahi menjadi perbedaan antara keduanya. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya di Copilot kita bisa membuat berbagai macam tugas, tidak hanya pengolahan data, tapi juga pengolahan visual. Artinya kita bisa meminta Copilot untuk membuatkan sebuah gambar dengan memasukkan perintah ataupun prompt saja. Kita akan coba contohkan, tolong buatkan saya sebuah gambar seorang nelayan sedang mencari ikan di atas kapal berwarna merah dan biru. Sekarang kita coba enter. Selesai, kita mendapatkan 4 gambar di sini yang sudah di-generate dan kita bisa lihat kapalnya warna merah dan biru, seorang nelayan mencari ikan. Luar biasa. Dan tentunya ini ditenagai oleh DALL-E yang juga di ChatGPT 4 juga sama, ditenagai oleh DALL-E. Selain itu, ada hal yang menarik di sini. Kalau kita menggunakan pluginnya, di sini kalau kita buat topik baru dan lalu kita ambil menu plugin, lalu kita centang plugin yang namanya adalah Suno ini, kita bisa membuat lagu secara otomatis. Sebagai contoh, buatkan saya sebuah lagu rap tentang perpisahan sekolah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita tunggu saja sebentar. Oke, lagunya sudah jadi. Sekarang kita akan coba dengarkan. Sinilah tempat kita bertemu, menjalin kenangan takkan terlupa. Di bangku sekolah belajar berdua bersama-sama, kita merasakan asa manisnya. Selamat tinggal. Matahari terbit di ufuk timur, hari-hari kita akan mengisi cerita baru.
Meninggalkan kelas, meninggalkan guru, namun kenangan selalu di hatiku. Selamat tinggal sekolahku. Selamat tinggal, saling berjanji takkan pernah terpisah. Selamat tinggal, cinta dan persahabatan tiada yang bisa kalah. Oke, keren ya, dan tinggal di-download saja. So, ini menjadi sebuah hal yang mind-blowing tentunya ya. Kita sudah di era dimana membuat konten itu sudah sangat mudah sekali. Dan Copilot bisa menjadi alternatif kita dalam mengolah data, merancang sebuah pekerjaan. Apalagi Copilot ini sudah terintegrasi dengan Windows. Jadi ini bukan cuma di browser, tapi juga sudah ada di sistem Windows. Dan kalau kita lihat, memang pluginnya belum sebanyak yang di ChatGPT. Karena kalau ChatGPT ini untuk versi 4-nya pluginnya sudah sangat banyak sekali. Tapi yang ada saja ini sudah sangat membantu menurut saya. Walaupun demikian, ada beberapa kekurangan. Jika dibandingkan dengan ChatGPT, respon daripada Copilot ini masih terbilang cukup lama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kita atau memproses semua permintaan kita. Dan juga begitupun dengan pertanyaan-pertanyaan kecil, tidak seperti ChatGPT, bahkan ChatGPT yang 3,5 saja bisa jauh lebih cepat. Di sini kita akan contohkan, kita akan sama-sama memberikan dua perintah yang sama dan kita akan coba hitung mana yang paling cepat dalam memprosesnya. Nah, perintahnya kita akan minta buatkan cerita pendek tentang Ramadan dalam 200 kata. Dan kita copy ini. Sekarang kita coba dulu yang di ChatGPT. Sekarang kita akan coba di Copilot. Ya, dan ini bisa dilihat bahwasanya masih berlanjut dan sangat lama, berbeda dengan ChatGPT. Untuk perintahnya kita sudah jelas mengatakan bahwasanya di sini kita limit dalam 200 kata. Namun ini katanya sudah melebihi daripada 200 kata. Jadi untuk yang lebih akurat dalam menerjemahkan percakapan, permintaan dalam bentuk percakapan, maka saya rasa ChatGPT jauh lebih baik ya dibandingkan Copilot ini. Namun di sini kita bisa lihat ada hal positifnya, di mana untuk detailnya sepertinya lebih bagus di Copilot ya. Semua juga tergantung kita sebagai pengguna mana yang kita butuhkan. Perbedaan selanjutnya adalah kita hanya diberikan 30 sesi topik saja, dan dalam setiap sesi topik itu diberikan lagi 30 kali pertanyaan. Nah, itu kurang lebih dari yang saya tahu ya. Jika teman-teman lebih mengetahui mungkin silakan dikoreksi. Walaupun demikian, terakhir mungkin nilai plus dari Copilot adalah dia hadir tidak hanya di PC, tapi juga ada di aplikasi smartphone saat ini. Bisa di-download di Play Store dan juga di iOS. Semoga teman-teman dapat mempergunakan dua senjata paling mumpuni untuk membuat konten saat ini. Dan bukan hanya itu sih, bukan hanya membuat konten juga, tapi banyak hal yang bisa kita eksplor tentunya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.